Terima kasih banyak. Boleh kok kalau misalnya nanti mau dibuka ya, kecuali nanti kalau sudah masuk ke materi, nanti kita akan minta untuk kakak-kakak mute supaya bisa lebih fokus lagi gitu ya kakak-kakak. Tapi kita juga berharapnya akan bisa interaktif selama sesi ini ya. Wah, senang banget nih kakak-kakak. Selamat pagi semua kakak-kakak yang sudah hadir di sini. Senang banget nih, ini udah berjalan 1 tahun lebih ya, 1 tahun hampir 3 bulan. Tapi saya melihat ada wajah-wajah yang memang sering hadir di sini ya. Dan ini hari Minggu, saya juga tahu ini rekan-rekan perempuan hebat ini juga banyak yang bekerja gitu ya. Biasanya kalau Sabtu Minggu pasti udah, Mama kita pergi kemana gitu ya. Dan pasangan juga pinginnya kita ada waktu bersama-sama, tapi kakak-kakak masih hadir di ruangan ini untuk belajar bersama-sama di gerakan Aku Berdaya. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini memang bisa mendapatkan dampak yang sangat luar biasa, karena percaya deh kakak-kakak, di bulan Februari ini sangat luar biasa gitu ya, karena kita sedang berbicara sama diri sendiri tentang self love, tentang bagaimana kita menyintai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, bagaimana caranya kita bisa menerima diri kita sendiri dengan baik ya. Mudah-mudahan kakak-kakak yang hadir di ruangan ini diberikan kesehatan, amin. Dan ini kan majelis ilmu, biasanya kalau majelis ilmu kita berdoa apapun, kita salawatan itu mudah-mudahan segera dikabulkan ya Unirima ya, dan kakak-kakak semua yang hadir di sini, dan keberkahan, dan sesudah dari sesinya Unirima ini kita bisa mendapatkan insight yang terbaik supaya kita bisa lebih mudah memaafkan diri kita sendiri. Saya Irvianti Yura, biasanya dipanggil dengan Riri, jadi kakak-kakak boleh menyapa dengan Kak Riri. Hari ini saya akan menemani Unirima gitu ya, sahabat kesayangan saya, guru kesayangan saya ini, sampai nanti 1,5 jam ke depan. Nah, supaya hari ini jauh lebih berdampak, yuk kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Sip, untuk kakak-kakak yang hadir di sini mungkin nggak semuanya hadir gitu ya di setiap saat. Ini adalah gerakan Aku Berdaya yang sudah memasuki periode tahun kedua. 2021 sampai dengan 2023, waktu itu kakak-kakak sudah banyak yang ikut juga. Sudah ada 13 bulan, itu sepanjang Oktober 2021 sampai Oktober 2022, 54 minggu. Tempat Trainers Guild ada 54 trainer, dan 1 tahun pertama itu pesertanya ada sekitar 3.650 peserta. Dan kami berharap bahwa di tahun pertama dengan kegiatan ini kita akan lanjutkan programnya kerjasama antara TTG dan Nina Nugroho gitu ya, Mbak Nina Nugroho, supaya lebih banyak lagi kebermanfaatannya. Dan periode kedua ini kita mulai dari Desember 2022 sampai dengan November 2023, 12 bulan nantinya akan ada 49 minggu, tapi ada 50 orang trainer gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang memang mempunyai keluangan waktu di setiap hari Minggu di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 11.30 kita bisa bersama-sama ada di sini. Dan ini session Februari ini Unirima sangat luar biasa gitu ya. Karena kita menampilkan 4 narasumber dari tempat Trainers Kids yang berbicaranya tentang self love, tentang diri sendiri, tentang bagaimana kita bisa menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, kita bisa mencintai diri sendiri gitu. Karena selama ini kita sering memaafkan orang lain gitu. Dan kalau buat saya sendiri memaafkan orang lain ternyata jauh lebih mudah gitu. Kenapa memaafkan diri sendiri agak-agak challenging? Karena kadang-kadang kita nggak tahu kita membuat kesalahan kepada diri kita. Nah, jadi sudah ada kemarin Kak GJ Luvina sudah mengajarkan tentang sharing tentang self love journal, dan kemarin saya juga sudah berbicara tentang self love response for happiness, dan hari ini nih sangat luar biasa karena radical self forgiveness. Terus terang saya pertama kali dengar judulnya itu merinding banget, langsung jelek ketampal gitu. Ini radical self
forgiveness. Apakah selama ini saya memaafkan diri sendirinya belum setulus pada saat memaafkan orang lain? Ini apa nih sebenarnya gitu ya. Jadi upaya memaafkan diri sendiri dalam menciptakan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan nanti kalau kakak-kakak sudah mendengarkan sharingnya Unirima, itu sudah bisa mendapatkan kebahagiaan yang bisa kita ciptakan sendiri gitu ya kakak-kakak. Nah, untuk itu kakak-kakak Gerakan Aku Berdaya ini juga bekerja samanya dengan Mbak Nina Nugroho, yaitu belahan jiwa tercintanya dari lead mentor kami, Mas Indrawan Nugroho, bekerja sama-sama tempat trainer skill. Kami ada 220 trainer sekarang dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam expertise, dan harapannya selama 1 tahun ke depan nanti kami bisa berbagi dengan kakak-kakak semua ya. Dan untuk itu boleh dong kita buka dulu nih, Unirima pengen banget kita buka dulu kameranya, karena biasanya kalau pagi itu kan masih pada cantik-cantik 63 orang yang ada di sini. Kita akan foto dulu ya Mbak Novi, pagi-pagi boleh ya Mbak Novi? Yuk dibuka dulu, karena terus terang pengen lihat wajah-wajahnya tuh kan. Kak Hida sudah memunculkan wajahnya, terima kasih Kak Hida, Kak Erma, Kak Evi, siapa lagi nih? Kak Wahyu Pangesti, ada Kak Silmi. Yuk dibuka dulu yuk, sebentar aja. Kalau bisa sih sampai sepanjang ini ya, sampai sepanjang acara kita. Yuk pengen dibuka dulu, silakan. Ini ada 2 layar ya Mbak Novi? Oke. Oh 3. Yang nggak bisa buka nggak apa-apa. Oke, kalau sedang sakit nggak apa-apa, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Kita doakan sama-sama ya untuk kakak-kakak yang memang sedang dalam kondisi kurang sehat, diberikan kesembuhan juga keluarga kita ya. Oke, sip. Udah siap Unirima? Kita foto dulu sama-sama. Teman-teman juga, yuk silakan. Pakai kode ya Mbak Nov. Oh, ya. 1, 2, 3. Senyum. Keren. Keren, ada suaranya loh. Layar berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novi sudah sudah memfoto untuk dokumentasi ya kakak-kakak. Ini senang banget kakak-kakak, dan pada saat kita tidak bisa mencapai goals kita, terus terhambat sama goals besar kita, terjebak sama pola yang berulang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka melihatnya dari sisi yang di luar diri kita. Ini kayaknya sebabnya karena banyak banget nih orang-orang yang tidak mensupport kita dan lain sebagainya. Padahal ternyata kakak-kakak itu semua seringkali itu terjadinya karena faktor yang ada di dalam diri kita. Ada sesuatu yang di dalam ingatan kita, terperangkap di dalam diri kita, jadi dia menghambat tujuan-tujuan terbesar kita. Untuk itu kakak-kakak pada pagi hari ini saya senang banget ya kakak-kakak, karena ada seorang guru, sahabat saya, beliau adalah Unirima Olivia. Saya biasanya manggilnya Mama Uni malah ya. Beliau ibu 2 orang putra-putri yang sudah remaja, sudah besar-besar putra-putrinya, tapi nggak kelihatan karena biasanya wajahnya tuh masih apple to apple sama milenial yang ada di tempat Trainers Guild gitu, yang berada di asosiasi kami gitu ya. Dan Unirima ini adalah trainer soft skill di Dayaguna Consulting, tetapi biasanya memang kliennya adalah klien-klien korporat. Jadi teman-teman beruntung banget hari ini Unirima turun gunung gitu, karena jarang sekali Unirima untuk memegang public training gitu ya. Dan selain sebagai seorang trainer, beliau adalah professional coach dan juga memiliki certified ABI NLP trainer dan juga penulis 3 buah buku. Saya nggak mau berlama-lama teman-teman, karena sayang banget waktunya gitu ya. Mendingan kita langsung mendengarkan sharing yang sangat luar biasa ini. Untuk itu yuk sama-sama teman-teman kasih respon cintanya dong. Kita akan sambut Unirima. Ayo, mana respon love-nya? Wow, terima kasih Kak Maya, Kak Angelin. Silakan Unirima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, apa kabar Uni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dokter sudah dampingi, kan? luar biasa. Tuh kan lihat wajahnya kan apple to apple sama milenial ya, wajahnya harus ini. Kayaknya ini memang
dari radical self forgiveness yang terus-terusan dilatih. Uni, ini ada 70 perempuan hebat yang ada di ruangan ini yang pinginnya untuk selalu merasa berharga terhadap dirinya sendiri dan berdaya, Uni. Untuk itu, silakan Uni, waktunya untuk Uni. Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Suara saya terdengar jelas kan ya? Rekan-rekan semuanya? Jelas, Uni. Oke, baik. Selamat datang di Radical Self Forgiveness Session. Alhamdulillah, Robis Rohli Saudri Bayasirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya merasa terhormat sekali bisa ketemu sama sejumlah orang yang saya yakin ini nggak kebetulan Anda ngelihat flyernya, nggak kebetulan Anda ngelihat pengumumannya atau digiring oleh seseorang untuk yuk ikut yuk gitu ya, untuk hadir dalam sesi kali ini karena sesinya juga bukan sesuatu yang biasa gitu karena bukan tentang cari duit gitu ya, bukan tentang nurunin berat badan atau awet muda gitu mungkin yang sekarang lagi trendy, tapi sesuatu yang melekat dalam diri kita dan gak ada yang bisa melakukannya selain kita sendiri gitu. Dan mohon maaf kalau saya juga menggunakan judul yang kayaknya bombastis banget, Radical Self Forgiveness gitu ya. Ini mengingatkan kita pada kalimat radikal dan good looking gitu. Ini mudah-mudahan jadi doa ya teman-teman ketika kita mengikuti radical self forgiveness session ini, kita semua jadi good looking hatinya, jadi good looking jiwanya, jadi lebih bahagia dan lebih bisa bercahaya gitu ya dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi izinkan saya untuk memulai perjalanan ini. Dan ini disclaimer buat teman-teman semua bahwa yang saya bahas, yang saya ajak teman-teman untuk diskusikan pada pagi ini bukan karena saya udah duluan menjadi lebih mampu memaafkan diri sendiri, karena kalau kita lihat nanti setelah secara utuh teman-teman memahami prosesnya seperti apa, ini adalah sebuah journey yang akan terus-menerus gitu, sebuah perjalanan yang nggak ada ujungnya karena akan menjadi sebuah anugerah dari Sang Maha Pencipta ketika kita sudah diizinkan untuk ridho, untuk betul-betul lapang dan bahagia menerima apapun yang terjadi dalam setiap detik dan titik hidup kita. Jadi konsepnya adalah bagaimana radical self forgiveness ini memampukan kita untuk belajar mengingatkan diri kembali bahwa setiap titik dan setiap detik yang sudah berlalu pada dasarnya adalah ketentuan dan ketetapan yang sudah Tuhan gariskan, dan cara yang paling mungkin kita lakukan adalah terus-menerus berprasangka sebaik mungkin kepada Sang Maha Baik bahwa itu semua dianugerahkan kepada kita untuk memampukan kita melihat sudut pandang terbaiknya. Dan pada akhirnya ketika kita sudah utuh, penuh, paripurna gitu, menerima seluruh hal yang pernah terjadi dalam diri kita, dan tidak ada ganjalan, tidak ada sensasi, tidak ada rasa tercekat ketika mengingatnya, pada saat itulah kita tahu bahwa kita sudah ridho untuk menerima seluruh perjalanan hidup kita dan sampai pada akhirnya. Gitu. Oke, tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Mbak Riri, saya ibu 2 anak. Ini juga perjalanan yang terus-menerus mengajari saya untuk ridho gitu ya. Karena ibu-ibu tuh juga agak aneh kadang-kadang, pengen punya anak, pas punya anak pengen anaknya cepat gede. Pas anaknya udah gedean dikit, itu ada nggak ridhonya juga, nggak forgive gitu. Aduh kok cepet amat gedenya, don't grow up too soon gitu ya, kata mami-mami IG gitu. Jadi sebenarnya maunya apa nih perempuan-perempuan? Disuruh dikasih anak, tapi pas anaknya udah gede, disuruhnya jangan cepet-cepet. Ya, sekompleks itulah kita sebagai manusia ya rekan-rekan. Terus, ini tentang saya. Oh ya, satu hal yang juga melengkapi pemahaman saya tentang bagaimana radical self forgiveness ini saya pahami adalah sudut pandangnya sangat NLP banget. Dan satu pembelajaran yang saya pernah ingat dari salah satu guru saya dulu tentang bagaimana setiap hal itu sebetulnya berkaitan dengan diri kita. Jadi apapun yang kita lihat itu nggak pernah kebetulan hadir. Itu diciptakan secara istimewa, secara khusus, secara spesial untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ketika satu hal yang sulit banget kita terima, maka tanyakan pada diri kita apa yang membuat kita sulit untuk menerima itu. Karena setiap hal sudah didesain, dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan untuk kita
alami, kita jalani, kita nikmati, dan kita ambil pembelajarannya. Gitu. Jadi hal itu yang akan menjadi pembelajaran kita dalam sesi ini. Oke, mengapa teman-teman perlu ada di ruangan ini? Jangan leave, jangan leave. Aduh, ini seneng banget pada sakit tapi ikut gimana ya? Kok pada seneng pada sakit? Maksud saya appreciate banget yang lagi kurang sehat tetap menyengaja hadir, Mbak Dira. Terus tadi ada yang kurang sehat juga saya baca. Semoga bisa kurang sehatannya itu kan bikin kita jadi low gitu ya dalam satu sisi, tapi mudah-mudahan dianugerahkan kemudahan untuk menyerap sebanyak-banyaknya. Oke, saya mau tanya dan silakan langsung direspons aja. Pernahkah teman-teman udah ngerancang sebuah tujuan dalam hidup kita, mungkin namanya resolusi, mungkin namanya tuh kayak smart action plan, atau sebuah tujuan hidup yang kayaknya udah dirancang, dikemas, ditulis seindah-indahnya, terus dipajang tuh vision board-nya di sekitar meja kerja, atau dilihat setiap hari dan melakukan visualisasi gitu ya. Tapi tetap aja nggak achieve gitu. Tetap aja kayak terhambat, terus kayak nggak nyampe-nyampe. Jadi malah hal itu membuat teman-teman jadi ngerasa, ah nggak usahlah bikin resolusi-resolusian, nggak usah aja, ntar juga nggak kecapai gitu ya. Nah itu hati-hati, itu mungkin tanda-tanda bahwa kita perlu melakukan self forgiveness karena kita sudah berprasangka kurang baik pada diri kita ini gitu ya. Padahal Sang Pencipta sudah mengatakan bahwa kita diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, semulia-mulianya bentuk, dan kita sangat dimampukan untuk menjalani apa yang kita bisa jalani gitu. Kalau sesuatu itu pernah terbayang oleh kita, sudah pernah kita imajinasikan untuk kita capai, sebetulnya itu satu tanda bahwa itu bisa kita lihat gitu, bisa kita raih gitu. Jadi yang biasanya ngerem diri kita adalah segenap pengalaman emosi, peristiwa masa lalu, dan hal-hal yang membuat jadi pakem banget gitu loh. Hal-hal yang tidak kita sadari, iya sih secara sadar aku menginginkannya. Ternyata unconsciously justru ditolak. Kita justru tidak mengizinkan diri kita untuk mencapai hal itu. Nah, sebagian orang tuh memaknainya tuh dengan bahasa yang cukup keren gitu. Misalnya fear of success gitu. Kok takut ya gagal? Itu kan rada kurang bisa dipahami gitu ya. Bukankah fear of success tuh takut keberhasilan gitu, takut sukses. Kok aneh sih? Kok sukses takut gitu ya? Rupanya dalam dirinya dia pernah menyaksikan gitu bahwa orang-orang so called dalam dirinya itu dia anggap sukses, berhasil, keren, begitu dan begitu, tapi kok hidupnya berat banget, kok menderita banget, dan aku nggak mau kayak gitu. Atau misalnya orang-orang keren yang dia anggap sebagai role modelnya atau orang-orang penting, signifikan dalam hidupnya, para significant others dalam dirinya, itu ternyata hidupnya mengalami hal yang tidak bersedia dia jalani gitu. Jadi dia ngerasa bahwa ngapain saya menjalani itu karena nanti saya akan painful buat saya hal itu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi in a way dia mau, tapi di sisi lain yang membekas dalam dirinya bahwa keberhasilan, kesuksesan, kejayaan yang dia lihat dan terekam dalam dirinya adalah hal-hal yang justru bertentangan dengan yang dia inginkan gitu. Terus ada juga orang yang pengen sih tapi gitu ya. Nah, kalau kita pahami hal ini sebenarnya kita bisa gali banget dalam diri kita tuh sebuah dialog yang sangat intens sama diri kita. Satu hal, misalnya ya, kenapa sebagian orang suka melakukan prokrastinasi? Kenapa sebagian orang suka nunda-nunda mau, aku nyebut diriku aja, secara kan aku juga berobat jalan ya. Misalnya lagi nulis naskah buku ketiga gitu ya, buka laptop sudah mulai disiapkan beberapa sumber referensinya gitu. Terus tahu-tahu, ini kok kotor ya mejanya, lap dulu gitu ya. Pel ini itu, beresin apa namanya, laci dan sebagainya. Kita lebih memilih hal-hal yang mudah dan kayaknya seolah-olah penting dibandingkan hal yang painful untuk dijalani. Apa itu painful? Menulis itu. Karena nanti kalau tulisannya jelek gimana? Kalau tulisannya nggak sebagus tulisan pertama seperti apa? Ini sebenarnya bisa lebih bagus, tapi aku harus bekerja lebih keras, dan bekerja lebih keras itu tidak baik bagi ego.
gitu. Jadi orang suka menolak untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, tapi malah menundanya adalah karena dia nggak suka sama prosesnya. Dia nggak suka sama hal yang menyakitkan yang dia tahu harus dia jalani untuk mencapai hal yang dia mau itu. Gitu. Jadi sebenarnya being procrastinate person itu bukan males, tapi coba periksa apa sebenarnya yang dia terlalu takut untuk akui pada dirinya. Sehingga dia lebih memilih untuk bersih-bersih lah, makan lah, melakukan hal-hal yang lain yang bukannya tidak berguna, tapi itu lebih mudah buat dia untuk dia lakukan. Gitu. Jadi instead of melakukan hal yang penting, dia malah melakukan hal yang mudah buat dia. Itu hal-hal yang juga tanpa kita sadari adalah the inner critic in us. Dulu mungkin itu adalah pengalaman yang dikasih tahu sama guru TK kita, sama guru SD kita, pada usia yang sangat dini kita saksikan pada orang-orang di sekitar kita, dan itu membekas. Sehingga proses untuk bekerja keras, proses untuk berusaha lebih baik itu eh, menyakitkan gitu, dan itu menimbulkan sensasi yang tidak ingin kita rasakan. Kita lebih mau yang segera aja gitu, sudden kenikmatan yang bisa kita nikmati sekarang gitu. Nah, kemudian ini juga ada yang unik, mudah-mudahan nggak terjadi ya, tapi ini kalau Anda ngerasa, iya iya aku juga kayak gitu. Mengapa kita dipertemukan dengan orang-orang yang jenisnya sama gitu ya, orang-orang yang bikin apa ya, suka suka ngomongin di belakang misalnya gitu, atau udah asik nih sama orang tersebut gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia menjadi menyakiti kita misalnya gitu. Itu eh, bukan bukan tanpa sebab. Jadi ada satu hal yang sebetulnya pernah terjadi kita alami dan kita menolak untuk mengalami hal itu lagi. Wajar dong, ya nggak? Misalnya kita kayak pernah ngalamin sebuah pengalaman yang nggak menyenangkan, kita nggak mau mengalaminya kembali gitu di kemudian hari. Jadi kita menolak untuk merasakan seperti itu. Tetapi kalau kita tolak, semakin kuat dia hadir. Jadi what you resist persis. Apa yang Anda hindari justru akan mengejar-ngejar kita, gitu. Sehingga kita perlu tahu bahwa ada sebuah peristiwa di dalam diri kita yang belum bersedia kita terima, belum bersedia kita maafkan. Ini not necessarily adalah yang berkaitan dengan orang lain. Barangkali orangnya udah sih saya maafkan, tapi decision dalam diri kita ada keputusan bahwa gue nggak akan mengalami hal itu lagi. It's too painful for me gitu ya. Nah, decision itulah yang menghambat kita untuk accept the real experience-nya, yang menghambat kita untuk menerima pembelajaran berharganya. Yang kemudian kita pikir gue nggak mau lagi kayak gitu ya. Gue nggak mau lagi mengalami hal yang seperti itu. Walhasil itulah justru yang bergema dalam diri kita dan mengundang peristiwa yang sama dalam konteks yang beda, dalam wajah orang yang berbeda, tapi ceritanya sama dan berulang, gitu. Jadi serem banget kalau nggak diterima. Jadi sebenarnya terima aja. Cuma nih, kadang-kadang kita boro-boro buat mengakui gitu ya. Sadar aja enggak gitu. Tapi saya yakin bahwa pertemuan kita di Zoom pagi ini tuh sebetulnya sebuah undangan dari alam bawah sadar Anda sendiri yang sedang mengemuka, yang sedang muncul. Entah kenapa sepertinya aku mendapat pesan dari dalam diriku sendiri untuk melihat ke dalam apa hal-hal dalam diriku yang belum aku terima secara utuh. Apa peristiwa yang mungkin masih terlalu menyakitkan untuk aku ingat lagi. Bahkan mungkin nyebut namanya aja nggak mau gitu ya, karena nggak sudi gitu ya, tapi peristiwanya orangnya udah main, udah sih gitu, tapi kalau disuruh ulang lagi nggak mau. Nah, makin ditekan, seperti halnya, Per gitu ya, makin kuat dia daya dorongnya untuk muncul dan itulah yang menggema dalam diri kita, dalam tubuh kita dan meng-invite, menarik peristiwa-peristiwa yang sama ke kita. Tuhan bilang bahwa aku sebagaimana prasangka habaku. Jadi prasangka yang ada dalam benak kita, dalam ruang batin kita. Nah, tuh kan bener, emang harusnya kita tuh nggak boleh kayak gini gitu. Itu adalah prasangka yang kita pelihara sendiri dalam setiap sel di tubuh kita. Gitu. Kemudian self doubt. Nah, ini nih juga yang tadi agak mirip sama fear of success gitu ya.
biasanya justru ini terjadi pada anak-anak pintar, pada anak-anak yang berprestasi, pada anak-anak yang biasanya hidupnya tuh baik-baik aja gitu. Tapi kalau anak-anak yang nggak meragukan dirinya, malah tuh kayak nggak takut apa-apa gitu ya, rada apa tuh ya namanya, songong apa kalau kalau istilah Betawinya gitu. Apa lo gitu ya. Itu tuh nggak ada remnya gitu. Mereka akan lebih berani untuk taking risk, untuk lebih bersedia mengalami rasa sakit karena nggak ada lagi yang lebih menyakitkan yang bisa menyakiti aku, misalnya gitu. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya lurus-lurus aja, yang pernah punya prestasi, punya standar dalam dirinya, itu kadang-kadang suka punya kekhawatiran bahwa bisa nggak ya aku gitu ya. Ini jadi bukan nggak pede, tapi sebuah kekhawatiran yang membuat dirinya ragu apakah dia bisa even better daripada kemarin gitu. Jadi membuat dia terhambat untuk mencapai apa yang seharusnya dia capai gitu. Hah? Belum berubah? Slide-nya masih slide pertama, Uni. Oh, maafkan aku, mengapa ini terjadi? Jadi dari tadi aku cerita tuh belum dilihat ya. Terima kasih dikasih tahu. Kalau ini udah muncul belum? Sudah, Uni, sudah berubah, Udah ya? Uni. Oke. Oh, dari tadi ngeliatin wajah aku aja? Enggak ya? Oke. Nah, jadi hal yang sebenarnya mengkhawatirkan kita itu kita simpan dalam diri kita dan menjauh di sana. Dan kita nggak sadar bahwa kita punya itu gitu. Nah, alhamdulillah kita ketemu hari ini dengan seorang bapak namanya Colin Tipping. By the way dia sebenarnya udah meninggal sih. Colin Tipping ini 2019 meninggalnya, dia cancer, dan proses penulisan buku Radical Self Forgiveness ini juga sebuah self journey-nya dia yang dia alami pada dirinya sendiri. Teman-teman sangat saya sarankan kalau Anda pengen tahu lebih dalam tentang Radical Self Forgiveness ini ada website-nya yang bisa Anda kunjungi. Nanti saya kasih worksheet-nya ya biar nanti ngelihat bagaimana saya menerjemahkan si worksheet itu supaya teman-teman bisa dapat dari sumber pertamanya langsung gitu. Seperti overthinking. Iya, overthinking itu adalah kecemasan yang energinya tuh kegedean buat kita untuk kita kelola sehingga dia tuh kayak nyari terus jawabannya apa gitu. Jadi dia belum bisa stop ketika dia belum accept apa yang saat ini sedang ada dan cukup gitu. Dia susah untuk mengarahkan hal itu. Jadi memang harus ditutup sih overthinking itu perlu dikatakan pada diri kita bahwa this is enough, not perfect is enough gitu. Oke, kembali ke Pak Colin Tipping ini. Jadi teman-teman seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa istilah radical self forgiveness ini datang dari sebuah buku yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya melakukan pemaafan pada diri. Dan ini erat sekali kaitannya dengan forgiveness kepada orang lain. Jadi kadang-kadang sebagian dari kita merasa bahwa saya nggak punya masalah sama siapa-siapa gitu. Saya sudah kalau sama orang mah lebih gampang seperti tadi dokter Riri juga udah bilang ya, kalau aku sih ke orang rasanya lebih gampang gitu. Karena kelihatan manusianya, kita bisa sama-sama ingat kejadiannya kan, kita lebih mampu untuk misalnya dia kemudian mau rekonsiliasi gitu ya, aku minta maaf terus kita bersedia maafkan, prosesnya mudah karena itu antara kita sama orang lain. Eee, Bagi sebagian orang itu mudah gitu ya, tapi bagi sebagian orang lagi, yang justru tidak mudah adalah antara aku dan diriku. Bahwa peristiwa tersebut misalnya juga berhubungan dengan orang lain, yang juga saat ini lagi banyak dibicarakan itu misalnya bisa masuk ke dalam, trauma gitu ya, terperangkap dalam tubuh, terjebak pada sel di tubuh kita dan kita setiap kali mengingatnya pun ada sensasi yang sangat kuat yang muncul dalam diri kita dan itu tidak bisa kita, hadapi sendiri gitu. Jadi bagi sebagian orang yang memang peristiwa sangat traumatis, itu bahkan perlu pendampingan supaya dia bisa sedikit, merasakan aman untuk mengalami kembali peristiwanya. Karena kalau kita tidak bisa, menghadirkan kembali peristiwanya, kalau kita tidak bisa tell the story, maka mustahil bagi kita untuk reframe the story gitu. Jadi konsepnya adalah melihat dari sudut pandang yang paling indah, yang paling powerful, yang paling meng-empowering kita untuk
menerima peristiwa yang hadir dalam diri kita, gitu ya. Nah, mengapa konsep ini disebut radikal, rekan-rekan? Karena mungkin di mulut saja kita tuh sudah bilang bahwa aku udah maafin gitu ya. Kemudian secara logika kita bisa menjelaskan dari A sampai Z bahwa mengapa aku bisa memaafkan dia? Ya sebenarnya kan yang untung tuh aku, bahwa secara kesehatan aku bisa maafin dan sebenarnya banyak keuntungan aku bisa maafin gitu ya. Dan kalau misalnya aku udah maafin, aku ngerasa bahwa aku sudah melakukan hal yang benar dan baik gitu. Nah, itu adalah sebenarnya di tataran pikiran kita yang kita sadari ada di puncak gunung es aja tuh teman-teman. Namun sejatinya ketika misalnya nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang sadar atau bahkan kita sendiri tidak menyadari, kenapa ya sejak peristiwa itu terjadi atau kita mungkin bahkan tidak melihat hubungannya dengan peristiwa yang dulu pernah terjadi. Kok aku sekarang nggak bisa untuk mencapai apa yang aku ingin capai? Kenapa hubungan percintaan aku misalnya ya, itu kayaknya gagal terus gitu ya. Aku tuh kenapa ya? Ya itu, hanya sampai di situ, tapi kalau kita, menggali lebih dalam, ternyata sudah ada belief yang mengkristal dalam diri kita. Jadi jejak emosi yang kita alami pada peristiwa emosi yang sangat intens di masa lalu, udah bukan hanya kita ulang-ulang pada diri kita sendiri yang kita coba maknai secara positif nggak ketemu-ketemu gitu ya. Kemudian itu sudah melekat menjadi belief, bahkan menjadi cara kita memandang dunia, bahkan menjadi keyakinan yang kita katakan dengan bangga pada diri orang lain gitu. Eh, saya share diri saya sendiri ya teman-teman, karena akan sangat bisa kita rasakan efeknya ketika itu kita alami sendiri. Anda mungkin punya pernyataan-pernyataan yang Anda pikir itu biasa aja kok gitu ya, tapi sebetulnya itu belief. Itu either belief itu cuma 2, either itu limiting, menghambat, atau itu liberating, atau memberdayakan gitu ya. Karena judulnya aku berdaya, maka kita harus memilih belief yang memberdayakan dong ya. Oke, teman-teman mungkin tidak banyak yang tahu bahwa karena saya juga jarang ngomong, tapi saya single mom dengan 2 anak dan peristiwa setelah, berpisah dengan mantan suami saya dulu, kan tentunya banyak hal yang juga terjadi gitu ya. Sampai pada satu titik saya pernah ngomong dengan bangga kepada orang-orang yang kenal secara langsung ke saya, laki-laki itu cuma 2, kalau nggak bajingan pengecut gitu. Dan itu tuh kayak powerful gitu because I name it. Aku memberi label kepada para lelaki gitu ya. Ini bukan tentang ayahnya anak-anak saya karena, yang saya maksud, adalah yang barangkali pernah punya niat baik sebetulnya, tapi karena saya belum accept the situation dan, yang pernah saya alami, maka saya jadi kayak nge-label orang laki-laki itu cuma 2, kalau nggak, pengecut, ya dia adalah, bajingan gitu. Dari mana konsep itu berasal? Ternyata itu adalah mindset yang memprotek diri saya dari diri saya sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi kalau saya, mengambil risiko untuk kembali terhubung dengan, orang lain, maka itu bisa jadi ada 2 resiko, yaitu orangnya ternyata bajingan atau orangnya memang pengecut. Sekarang belum kelihatan, tapi sebenarnya dia terlalu takut, bahkan terlalu takut untuk berbuat nggak baik, misalnya gitu. Itu kan namanya bukan bukan pemberani, tapi pengecut gitu. Itu tuh kayak rasionalisasinya tuh kencang banget gitu. Sampai kemudian awareness datang. Nah, ini teman-teman satu hal yang perlu teman-teman pahami adalah awareness aja, perubahan dari mindset kita itu sudah sebuah step yang sangat penting dari self forgiveness dan pada akhirnya nanti acceptance gitu. Ketika saya menyadari, tadinya kan saya ngerasa, ya bapak saya tuh juga adalah, pengecut gitu. Kenapa bapak saya pengecut? Karena bapak saya nggak bajingan, dia orang baik gitu. Orang baiknya bukan berarti benar-benar baik, tapi adalah yang takut untuk berbuat nggak benar gitu. Itu, I'm proudly state that I had statement kayak gitu. Terus saya, kemudian menyadari dalam sebuah latihan yang juga saya pikir sangat, relate sama apa yang kita bahas sekarang, ternyata ketika saya menggeneralisasi, mengovergeneralisasi kepada seluruh laki-laki, padahal kan katanya Basuki Sudirman ya, apa namanya, eee, katanya penyanyi, Basuki Sudirman itu, "Tidak semua laki-laki bersalah kepadamu," gitu ya. Itu adalah statement yang membuat peristiwanya itu, juga berkenaan dengan
abang saya misalnya, kemudian anak saya yang laki-laki padahal masih bayi, orang-orang yang belum dilahirkan gitu ya. Jadi saya melihat bahwa itu ternyata statement itu juga mengenai para orang soleh, dan yang bikin saya shock banget adalah ternyata ya kan nabi saya laki-laki semua gitu ya. Itu bikin saya collapse the story bahwa itu memang tidak bisa digeneralisasi kepada semua laki-laki gitu. Nah itu tuh bagi saya cukup memberi pemahaman yang dalam bahwa kita perlu sangat hati-hati dengan segenap pengalaman yang kita katakan, bahkan bercanda sekalipun. Justru kalau bercanda lebih bahaya karena ngomongnya tuh kayak tanpa intensi gitu. Ah lo kan gini, ah lo kan gitu gitu ya. Hati-hati karena seberapa powerful itu bisa mengakses sejumlah pengalaman yang sebetulnya tersimpan sangat dalam diri kita, dan ketika kita tanpa rem mengungkapkannya, pada saat itu sebetulnya proses awareness perlu kita segera tangkap gitu. Kenapa gue kok mencetusnya kayak gitu? Kenapa saya bisa sespontan itu ngomonginnya gitu. Nah, jadi hal-hal yang ngerem kita, yang unconsciously menghambat kita untuk menerima diri penuhnya terhadap semua pengalaman yang dihadirkan dalam hidup kita adalah antara lain belief, mindset, prejudice, habit, dan value. Sampai value, iya, value kita bisa berubah untuk sebuah pengalaman yang sangat traumatis atau yang kita pikir itu sama sekali nggak traumatis, tapi itu betul-betul membekas bahkan pada tataran nilai dalam diri kita gitu. Nah, sebenarnya sederhana banget. Colin Tipping ini mau kasih pesan ke kita, self forgiveness itu apa sebetulnya yang secara radikal bisa kita lakukan. Pertama, lihat se-painful apapun pengalamannya, bersedialah untuk melihat dari sudut pandang yang beda gitu. Karena selalu ada banyak sudut pandang untuk melihat satu peristiwa, dan bersediakah Anda untuk melihat kemungkinan lain, apa sudut pandang paling indah, apa sudut pandang paling memberdayakan, apa sudut pandang paling mengempowering saya untuk melihat hal ini. Apa sudut pandang paling baik yang disediakan oleh Sang Maha Baik dari peristiwa itu, gitu. Sesakit apapun itu, ketika kita bersedia untuk menerimanya, sebetulnya Tuhan sedang mendidik kita untuk memberi sebuah pembelajaran yang kalau Anda udah selesai dengan pembelajaran itu, maka akan ada hal lainnya lagi yang akan terjadi. Gitu. Nah, kenapa awareness itu segitunya? Pernah nggak ngalamin tuh misalnya ada satu kalimat dari seseorang, ada satu pencerahan yang Anda terima, entah itu dari orang yang jual mie ayam misalnya gitu ya, nggak sengaja gitu, nggak by intention kita cari-cari gitu. Jawabannya apa, tapi itu bisa jadi datang tidak kita sengaja. Terus tiba-tiba, oh gitu ya, ada sensasi aha moment dalam diri kita yang membuat kayak kata-kata itu bergema dalam diri kita gitu. Yang membuat, iya ya, oh ya, idih gitu. Nah itu tuh sensasinya bukan hanya ada di kepala, rekan-rekan, tetapi juga pada seluruh sel di tubuh kita. Jadi apapun yang kita alami, yang kita pikirkan, sebetulnya nih itu sangat nyata ada, bahkan pada ujung kuku kita aja ngerasain. Tapi kuku kan nggak ada rasanya. Ya pokoknya dia kan sel tubuh yang tumbuh dalam diri kita gitu ya. Jadi dia bisa merasakan apa yang sebetulnya kita sedang alami. Jadi ketika kita mengalami sebuah pencerahan, oh itu maksudnya gitu ya. Itu tuh adalah sebuah jawaban yang akan berpengaruh pada bagian tubuh kita sekalipun. Kenapa demikian? Karena sekali lagi ingatan negatif, memori yang menyakitkan, pengalaman yang buruk itu mengendap, melekat pada setiap sel di tubuh kita, pada bagian dari tubuh kita yang namanya neuropeptid. By the way, Colin Tipping ini juga sangat spiritual orangnya, rekan-rekan, walaupun dia bukan Muslim ya, tapi sudut pandangnya itu spiritualis banget. Jadi bagi saya ini kayak jawaban gitu, mengapa kita nanti mungkin pikiran kita udah, mulut kita udah nggak bisa di mulut aja gitu, nggak bisa bohong, tidak bisa mendustakan apa yang kita rasakan, kita pahami gitu ya. Tapi tangan dan kaki kita bicara. Di kitab suci dikatakan bahwa suatu saat nanti ketika mulut kita sudah dikunci, maka tangan dan kaki kita lah yang bersaksi gitu.
Rupanya para neuroscientist belakangan ini mengatakan kepada kita bahwa benar dalam tubuhnya manusia ketika selnya molekul selnya itu dibelah-belah gitu ya, sebetulnya itu sudah terpampang cerita yang sangat lengkap tentang pengalaman emosi yang dia alami gitu. Jadi makanya ini forgiving radical self forgiveness ini sebuah journey yang gak habis-habis karena kita nggak pernah bisa sadari gitu seberapa banyak yang sudah terjebak dan mengendap dalam diri kita. Gitu. Jadi sesungguhnya ini pekerjaan yang sangat-sangat menguntungkan buat diri kita sendiri, namanya juga self forgiveness ya. Siapa sih yang paling diuntungkan kalau kita bisa melakukan apa yang kita lakukan dalam perjalanan sesi ini? Pertama kita sendiri, tentunya kondisi mental kita tuh lebih terpelihara. Kita tidak mengalami endapan emosi yang biasanya, ini teman-teman di sini kayaknya beberapa juga sangat familiar dengan istilah psikologis karena teman-teman saya sendiri. Orang-orang yang akan nanti ada satu orang yang saya akan bahas dalam sesi ini juga sebenarnya nggak pernah saya dengar ketika saya kuliah dulu gitu. Jadi orang yang sangat powerful yang melibatkan spiritualitas dalam bagaimana cara memandang manusia. Ya, for your information, di psikologi modelnya kayak Freud gitu ya, psikoanalisa itu tidak punya tempat tentang agama gitu. Jadi perilaku beribadah pun menurut Sigmund Freud adalah upaya untuk mengatasi rasa bersalah gitu. Jadi orang tuh bukan beragama karena dia membutuhkan keberagamaan dan bukan membutuhkan Tuhan, tetapi nggak ada konsep spiritual. Manusia itu ya terdiri atas impuls-impuls belaka gitu. Nah, di sini kita ngelihat bahwa sebenarnya kesejahteraan mental dan emosional yang baik akan kita dapatkan kalau kita benar-benar accept, ridho sama semua titik dan detik peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Dan tentunya kalau orang tuh nggak punya banyak excess baggage gitu ya, nggak punya kalau kita terbang gitu kan, kalau simpanan barang-barangnya tuh nggak kebanyakan, kita lebih enteng, lebih mudah tersenyum, lebih mudah untuk meraih hal-hal baik dalam diri kita, dan berhubungan sama orang lain tuh nggak gampang julid gitu. Kadang-kadang orang tuh julid bukan karena dia julid beneran, tapi dia only only hurt people yang bisa meninggalkan wound pada orang lain. Jadi kalau dia udah pernah nyakitin kita, sebenarnya itu seringkali adalah cara dia untuk memproyeksikan bahwa sebuah pengalaman menyakitkan juga pernah dialami. Gitu. Akhirnya karena lebih punya tenaga untuk mencapai apa yang dia mau, lebih mudah untuk fokus dan berkonsentrasi mencapai tujuan-tujuannya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Dr. Riri ya tentang tujuan-tujuan besar kita kenapa sih nggak tercapai gitu ya. Siapa sih yang menentukan tujuan besar itu yang kita mau capai itu siapa yang nyuruh? Siapa yang memutuskan? Ayo dijawab kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu. Boleh open mic, boleh juga di chat ya, Uni. Iya, boleh. Silakan. Ayo siapa? Kita sendiri. Iya. Oke, nggak ada kan titipan ya, tolong kamu sekarang achieve apa gitu, nggak ada kan? Kecuali kalau misalnya itu berkaitan sama target-target di divisinya, target perusahaannya gitu. Ya biasanya yang kita mau itu yang kita putuskan, gue pengen punya rumah nanti gitu ya, atau pengen dalam 5 tahun saya mau melakukan A atau B gitu. Itu adalah keputusan yang kita buat sendiri gitu. Dan kita karena tahu bahwa kita memutuskannya itu jadinya kita sadar gitu bahwa kita ini siapa? Bahwa kita sebetulnya sedang dalam keadaan punya pertimbangan mengapa saya mau melakukan apa yang saya lakukan gitu. Keadaannya seringkali kita meleset gitu. Jadi udah dibikin visualisasinya, udah dibikin vision board-nya, udah dibikin target-targetnya, udah dipecah-pecah menjadi small steps to achieve the target gitu ya. Udah ada nih hal-hal yang akan kita lakukan, tapi dia tuh kayak bocor gitu. Bocor energinya menuju hal-hal yang kita tidak pahami kenapa itu terjadi? Karena sebetulnya
kalau powernya dari goals setting yang kita lakukan ketika kita memutuskan untuk melakukan suatu hal yang besar, itu tuh cuma 12%. Jadi hal-hal yang mampu kita ingat, kita pikirkan, kita putuskan, kita analisa, kita compare dengan diri kita dan apapun yang kita ingin capai, itu 12%. Tapi kapasitas yang kita miliki, kemampuan kita merasa, mengalami, melakukan pekerjaan-pekerjaan secara otomatis, habit yang kita punya, belief kita, kreativitas kita, kemampuan untuk mengambil, jalan keluar secara cepat gitu ya, intuisi kita, itu semuanya ada di unconscious mind. Jadi fungsinya kesadaran dan pikiran sadar kita itu adalah, dalam, pikiran sadar kita, tapi yang menjadi goal getter-nya, yang jadi tenaga untuk mencapai apa yang kita capai, yang membuat kita bisa melakukannya secara enteng dan mudah, dengan cara yang paling menyenangkan buat kita, itu adalah goal getter-nya. Goal getter-nya adalah si unconscious mind, gitu. Jadi kita memang perlu banget untuk menyelaraskan, gimana caranya agar kita udah berubah belum? Udah ya? Bagaimana caranya agar conscious mind sama, sorry ini aku salah ketik, yang di bawah ini unconscious mind ya Bapak Ibu, teman-teman. Yang 88% yang sama dengan goal getter itu. Jadi daya dorongnya adalah, unconscious mind dan itu 88%. Nah, jadi, ketika kita melakukan pemaafan secara sadar, yang perlu kita sabari, yang perlu kita izinkan untuk terjadi dan kadang-kadang relapse dalam diri kita adalah pemulihannya. Jadi kadang-kadang kita udah, bilang, "Oh ya itu udah jadi saya sudah learn in a very hard way pada peristiwa itu," gitu ya. Tapi pas kita mengalami sebuah, rencana pencapaian, terus kita mau melakukannya, kok saya belum berhasil-berhasil juga gitu ya. Ya bagian dari diri kita belum siap. Jadi kenapa ada proses lupa, ada proses tidak bisa, "Ah, buat gue nggak apa-apa, itu biasa-biasa aja," gitu ya, denial gitu. Kenapa? Sekali lagi, fungsi proteksi dari diri kita. Kita nggak mau kesakitan, kita nggak mau malu, kita nggak mau merasa nggak nyaman, sehingga kita bilang, "Gue nggak apa-apa kok." Padahal sesungguhnya apa-apa, gitu. Jadi willing to feel, willing to experience lagi, kesediaan untuk mengalami kembali peristiwa yang pernah terjadi yang semenyakitkan apapun itu, karena hanya dengan cara itu kita bisa, membuat kita memahami dengan cara yang lebih positif, gitu. Jadi, yang perlu kita katakan pada diri kita adalah pemaafan, termasuk pemaafan diri, adalah sebuah keputusan, dan itu adanya di tataran pikiran rasional kita. Sementara pemulihannya, acceptance-nya, dan bagaimana kita berproses sehingga forgiveness pada diri sendiri itu bisa utuh dan paripurna terjadi adalah proses. Seringkali kita masih belum mampu untuk meraih bagian mana dari diri kita yang bisa menerima hal itu, gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa disegerakan, kadang-kadang nggak bisa dipaksa, karena memang belum waktunya gitu ya, belum tumbuh, keberaniannya, belum mateng gitu, diri kita mengolahnya sehingga masih tersimpan di situ. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan karena kesediaan untuk bertanya ke dalam, untuk memproses kembali emosinya, untuk kemudian mengingat bagaimana kita bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih baik, itu harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Yang kemudian juga perlu kita sadari adalah, ini kayak Desperate teman-teman, ini ada buku yang secara terang-terangan mengatakan bahwa setiap emosi itu seluruh tubuh, terasanya. Saya belum kelar-kelar, baca lagi. Judulnya tuh Molecule of Emotions. Buku ini tuh ngasih tahu ke kita bahwa setiap pengalaman emosi, baik ataupun buruk. Oh ya, by the way, teman-teman mohon disadari bahwa kalau saya bilang pengalaman emosi negatif, sebetulnya itu bukan negatif seluruhnya sehingga tidak ada manfaat. Jadi emosi negatif seperti rasa takut, rasa marah itu sebetulnya punya manfaat buat diri kita. Dia sedang memberi pesan dan sedang memberi informasi apa yang harusnya saya lakukan, apa yang harusnya kita bisa perbuat terhadap informasi yang diberikan oleh perasaan kita itu. Gitu. Waktu saya pernah latihan mindfulness beberapa tahun yang lalu, seringkali ditanya oleh pelatihnya, ketika kamu merasakan apa yang kamu rasakan,
dan perasaan tidak nyaman pada tubuhmu, bagian mana space-nya dalam dirimu, disuruh ngebayangin, memvisualisasi gitu ya di bagian tubuh kita. Lalu kadang-kadang tuh keluar kayak ya ada visualize-nya aja gitu, hitam kah atau merah atau ungu gitu ya, ungu pekat gitu. Lalu disuruh memberi warna seberapa besar dan seberapa intens gitu. Dan waktu itu saya pikir itu adalah imajinasi saya doang gitu. Kenapa kok ada misalnya rasa panas atau rasa hangat itu, oh hangat kan bukan imajinasi ya, sesuatu yang memang muncul dalam sensasi tubuh kita. Kenapa ya kok ada kayak kekuningan, merah, bahkan hijau, pokoknya warna-warni lah gitu. Kenapa kok di tubuh tuh ada muncul visualisasi warna seperti itu? Rupanya ketika diukur oleh para neuroscientist, setiap emosi memang ada warnanya dan itu ada space-nya di dalam tubuh kita. Jadi ini nih sebenarnya yang menarik adalah, para neuroscientist tuh bilang, yang nanti, sangat bisa membuat kita sulit memaafkan diri kita tuh ada 2, yaitu guilt and shame. Kalau teman-teman dari latar belakang psikologi barangkali sadar bahwa ini, guilt and shame itu very powerful untuk membuat, kepribadian kita gitu. Nggak boleh gitu, masa anak baik kayak gitu ya. Hati-hati itu proses pembentukan kepribadian kita juga kan, kita mau jadi anak baik gitu ya, maka kita nggak mau melakukan itu, muncul rasa bersalah. Atau misalnya, "Malu ah, dilihat orang nanti." Nah itu shame gitu. Itu, dalam taraf yang wajar pada tahap yang memang kita perlukan untuk menjaga perilaku kita agar, sesuai dengan, tujuan-tujuan baik dan memang, perlu kita gunakan untuk tumbuh, itu oke-oke aja gitu. Kondisinya pada saat tertentu ada saat di mana itu jadi overwhelming gitu. Bahkan diri kita tuh dioperasikan, jadi tubuh kita tuh diri kita beroperasi hanya pada guilt or shame aja dan akhirnya kita menjadi benci atau, cinta sama diri kita. Itu teman-teman perlu bisa ngerasain sendiri. Nah ini dia, ini cara berpikirnya ya. Kalau misalnya, saya pernah diketawain sama makanya jangan suka ngetawain anak kecil ya teman-teman. Itu kayaknya lucu sama kita gitu, tapi itu harga dirinya dia sebagai anak-anak bisa tersimpan dan dia merasa, shame-nya dipelihara terus. Aku malu gitu ya, terus, kalau malu gimana ya, aku tuh nggak bagus gitu, kalau nggak bagus, ya udah nggak mau melakukannya gitu, dan dia tidak punya konsep yang positif tentang dirinya gitu. Tetapi ketika kadang-kadang kita memang imperfect, kadang-kadang kita memang melakukan hal yang memalukan, kadang-kadang malu itu dilakukan biar besok-besok kita nggak malu-maluin lagi ya gitu. Iya sih, benar juga. Itu self acceptance. Nah, proses kita mengaccept peristiwa yang memalukan itu adalah bentuk kita mencintai diri kita. Gitu. Jadi kalau kita terjebak hanya pada guilt and shame di bagian atas ini, itu yang akan membuat kita terhambat sedemikian rupa. Jadi pesan-pesan itu perlu diterima dan kemudian kita cari, ini harusnya saya perlakukan bagaimana? Apa yang perlu saya katakan pada diri saya agar saya mampu mendapatkan pembelajaran dari hal ini. Dan next-nya kalau saya menerima pengalaman yang nggak nyaman lagi, saya mesti gimana? Gitu. Sama dengan meditasi, iya mirip, kalau saya tuh sangat menyarankan teman-teman punya kebiasaan meditasi loh. Orang-orang keren di sana, di luar sana gitu ya, termasuk saya, maksudnya upaya menjadi keren. Kayak Oprah Winfrey gitu, terus para politisi yang kayaknya tuh, kok dia mentalnya hebat-hebat banget. Biasanya mereka punya coach mental dan pasti disarankan untuk melakukan meditasi. Apakah sholat cukup? Sholat, cukup, cuman khusyuk apa enggak, gitu. Jadi, eee, tentunya cukup gitu ya, bukan, sholat yang tidak memadai, tapi kitanya yang perlu punya latihan lain yang membuat kita bisa lebih fokus pada apa yang kita lakukan, gitu. Jadi prinsipnya adalah kita nggak bisa mengulang waktu. Semua hal, semua rasa sakit, semua peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tersimpan, bahkan itu nggak mampu kita ingat-ingat lagi gitu ya, udah nggak bisa diapain. Dia sudah ada dan tersimpan dalam diri kita, menunggu untuk diolah, untuk dilihat dari sudut pandang yang paling indah, supaya kita bisa mengambil pembelajaran dari situ. Terus hal lainnya adalah nggak ada satu orang pun yang nggak pernah berbuat salah gitu. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita tuh lebih jahat sama diri kita sendiri dibanding sama orang lain. Misalnya ya,
ada orang yang kelupaan sama ini lah, sama Mbak di rumah misalnya gitu. Mbak mana yang ini gitu. Yang aku minta setrika kemarin. Ya ampun Mbak, bolong. Gitu ya maksudnya bajunya hangus gitu. Hah? Apa ini gitu kan? Eee, ya paling kita marahnya ya 5 menit gitu ya. "Aduh kan aku mau pakai, terus aku pakai apa?" Itu agak mudah bagi kita untuk memaafkannya karena toh udah nggak bisa diapain gitu. Dimaafin gitu aja. Kenapa? Orangnya udah minta maaf, "Mbak aku ganti pakai apa?" Gitu ya, mau dipotong gaji atau apa gitu, kadang-kadang ada yang suka kayak gitu. "Enggak, ya udah," gitu. Pada akhirnya kan kita maafin aja tuh, dan kita kan nggak jahat gitu ya sama dia. Tapi apa itu yang akan terjadi kalau kita lakukan pada diri sendiri? Misalnya, mau siap-siap, terus ternyata kita menumpahkan, eee, apa, dokumen yang harus kita serahin saat itu juga, pakai kopi gitu, kopi panas. Apa yang akan kita lakukan? Kita memaki-maki diri kita dengan kata-kata yang nggak pernah bahkan kita state kepada orang lain sekalipun. Bener nggak? "Mampus gue," gitu misalnya. "Aduh tolol banget sih Allah jadi orang. Ya ampun terima," gitu ya. Ini, lazimnya ya, saya nggak tahu Anda mungkin nggak pernah melakukannya, tapi kalau saya sering banget, "Ya Allah, aduh kok gitu amat?" Gitu ya. Oh Mbak Suci nggak pernah gitu ya? Ya kalau saya begitu Mbak, makanya saya melakukan sesi ini. Jadi kadang-kadang tuh, "Aduh tolol banget sih gue," gitu. Dan itu orang nggak tahu karena antara hanya saya dan diri saya sendiri saja. Jadi kadang-kadang kita, lebih banyak melakukannya pada diri kita, tapi tidak sejahat itu ke orang lain, gitu. Jadi itu, self talk. Mengapa self talk? Karena self talk itu saya nggak tahu ini ada apa jurnalnya atau teorinya gitu ya, tapi di buku-buku bahkan di buku neuroscience, yang pernah saya baca pun, manusia itu berbicara pada dirinya 50.000 sampai 70.000 kata setiap hari. Dan mostly adalah hal-hal yang menghukumi diri semacam ini, gitu. Jadi kita seringkali, menjadi lebih jahat pada diri kita karena jarang kita bilang sama orang, "Mampus lo," gitu ya. Ngapain masa gara-gara, baju doang kok mau bilang mampus, tapi ke diri sendiri biasanya lebih, jahat gitu. Gimana caranya biar nggak jahat? Dimaafin. Dilihat ini pembelajarannya apa hal baik yang, sedang Tuhan berikan pada peristiwa ini, dan apa yang iya sih, kan tadi udah dibilang, bahwa kita semua bikin kesalahan termasuk saya, bahwa kita nggak bisa ya udah mau diapain lagi, nggak bisa diulang lagi waktunya, nggak bisa dibikin lagi bajunya gitu ya, gitu. Terus, semua kesalahan itu bukan dosa bahkan terampuni. Eee, kita kita tahu bahwa Tuhan tuh Maha Pengampun, dan mengapa kita tidak melakukannya duluan untuk meniru bahwa ya dengan segala ketidaksempurnaan yang kita miliki, maka kita mengampuni kesalahan yang kita lakukan, gitu ya. Terus nih yang powerful juga nih, kita tersakiti karena kita mencintai. Karena kalau kita sakit gara-gara orang yang nggak kita kenal, itu biasanya lebih nggak apa-apa gitu. Misalnya orang yang nggak kita kenal, eee, tiba-tiba Eee, nyenggol kita atau mukul kita gitu, random aja orang. Itu atau begal lah ya, begal kan amit-amit sih. Ya begal begal kan kita nggak kenal ya pastian. Terus itu paling kita jadi itu berbahaya dan kita, eee, bisa lewati hal itu gitu. Tapi bayangkan kalau peristiwa yang menyakitkan itu dilakukan oleh orang yang sangat kita cintai. Lebih painful dong, karena kita kenal, "Kamu melakukannya demi apa? Aku kan mencintaimu," gitu. Tapi kalau itu akan begal, namanya juga begal. Nggak kenal ini juga kita kan sama dia. Jadi kalau kita nggak cinta sama orangnya, biasanya lebih nggak menyakitkan. Nah, jadi kita juga menyakiti karena kita membutuhkan cinta. Jadi, we hurt because we need love. Kalau kita, punya ekspektasi tertentu pada orang lain, itu biasanya kadang-kadang bikin orang juga terkecewa dong sama kita. Jadi misalnya kita dicintai nih sama, eee, keluarga, sama kakak gitu ya. Dia kan berharap tinggi sama kita, terus kita mengecewakan dia, dia lebih lebih sakit hati daripada itu dilakukan oleh orang lain, gitu. Dan kabar baiknya adalah kita bisa terus-menerus mencoba. Oke, eee, nggak ada waktunya Ibu, itu keputusan dari kepala Ibu sendiri. Nanti Ibu bisa merasakan sendiri setiap kali muncul, sensasinya, "Aduh kok gue ingat lagi sama orang ini atau peristiwa ini atau diri saya," gitu ya, maafin lagi. Jadi di-repeat terus sampai kemudian Ibu sampai pada titik
bahwa peristiwa itu tidak lagi ada sensasinya di tubuh kita. Jadi bukan batas waktu, Bu, tapi batas sensasi itu tidak terasa lagi. Kemudian ini juga keren banget orangnya, namanya Roberto Assagioli, dari Itali. Sampai saya lulus kuliah psikologi waktu 25 tahun yang lalu, itu nggak pernah terdengar nama ini. Dia ini adalah salah satu pemuka psikosintesis. Jadi yang saya bilang tadi ya, bagaimana dia bisa menempatkan fungsi spiritual dalam diri manusia, bagaimana dia bisa menjelaskan sistem yang terjadi. Jadi kalau kita bicara psikoanalisa, kita akan mendapatkan analisa tentang kenapa orang jahat, kenapa orang baik, kenapa orang begini dan begitu. Tapi nggak ada how to-nya yang cukup lengkap dan bisa menyeluruh untuk menjelaskan bagaimana fungsi peran Tuhan, peran spiritualitas, peran kita untuk bisa memaafkan itu dan tidak berjejak dan menjadi potensi terbaik dalam diri kita, itu hanya bisa dilakukan secara spiritual. Karena yang menjadi radikal adalah spiritnya. Kita kan manusia yang adalah ruh yang ada dalam sebuah jasad gitu ya. Yang akan memberi pengaruh untuk mengambil keputusan memaafkan adalah diri kita yang memahami bahwa itu kemampuan yang didapat dari Sang Pencipta yang Sang Maha Pengampun. Gimana konsepnya? Kenapa radikal-radikal itu disebut-sebut terus? Karena ini konsepnya Assagioli mengatakan mengapa pengampunan pada diri sendiri atau pemaafan pada diri sendiri itu sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu lihat di diagram ini diagramnya kayak diagram telur gitu ya, bahwa sebenarnya dorongan-dorongan yang kita alami kayak mau jahat sama orang. Jahat itu kenapa sih? Karena saya mempertahankan sesuatu. Dorongan impuls, bukan jahat, dorongan-dorongan agresif gitu ya, yang bikin kita jadi melakukan apa yang kita sesali di kemudian hari, sebetulnya adalah hal yang memang dilengkapi dalam diri setiap manusia gitu. Supaya dia bisa bertahan hidup, supaya dia bisa mengungguli orang lain, dan bagaimana caranya daya dorong itu bisa dia kemas demikian rupa sehingga bisa diterima oleh society, bahwa dirinya juga tetap bisa memilih untuk berbuat baik meskipun dorongannya bukan dorongan yang membaikkan gitu. Lalu ada yang namanya higher unconscious. Higher unconscious ini dari seperti apa? Dari seluruh peristiwa dan perilaku ibadah yang kita lakukan yang mengakses frekuensi tertinggi dalam diri kita dan semesta, dalam seluruh alam semesta, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita punya akses ini dengan baik, maka ini akan mewarnai bagaimana kita mengelola diri kita, daya dorong yang rendah, nafsu-nafsu rendah kita gitu ya, sama bagaimana kita memilih untuk memaafkan, berbuat baik, melakukan hal-hal baik bagi diri kita maupun orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya nih ketika kita sudah mampu untuk memilih kepada unconscious yang lebih tinggi, kepada berbuat baik demi umat, demi Tuhan gitu ya, demi Allah gitu. Itu adalah ketika orang udah mampu lebih besar daripada dirinya, lebih besar daripada sekedar dorongan-dorongan yang memuaskan dorongan rendahnya aja. Dorongan rendah itu misalnya memenangkan persaingan dengan orang lain, membalas rasa sakit yang kita terima kepada orang lain, pokoknya hubungannya tuh adalah dorongan rendah gitu ya di lower unconscious. Nah, disinilah middle unconscious ini bisa kita kelola dan kita punya pilihan, kita punya keputusan dan kuasa untuk memilih untuk lebih mampu melakukan yang lebih baik buat kita. Boleh 3 menit lagi Mbak Riri? Boleh ya? Aman, Uni. Aman. Ini sampai ikut belajar Mbak Novi berkaca-kaca, aku juga nih. Jadi kayaknya yang belajar kita semua ya Mbak Novi. Padahal kita udah belajar juga ya Uni tadi ya. Silakan Uni. Berobat jalan, aku juga menikmati. Berobat jalan nih kita semua. Oke. Nah, yang ternyata jarang kita 3 jam lagi. Oke. Yang jarang kita sadari adalah dulu nih kita berpikir bahwa yang kita maafin itu adalah hal-hal yang membekas dalam diri kita gitu ya. Tapi rupanya rekan-rekan dan jarang kita sadari mulai dari kita bayi. Ini ada satu lingkaran yang nggak kita bisa sepenuhnya pahami gitu ya. Ada satu penulis sangat ternama namanya Jack Canfield. Pernah dengar nggak? Yang itu loh Chicken Soup for the Soul gitu. Dia kan pembicara hebat gitu kan, yang kayaknya sangat sehat secara mental, yang sangat
memberdayakan dirinya dan orang lain gitu. Pokoknya kayaknya baik banget dan cerita ini memang didapat dari dia. Dia tuh, rupanya baru bisa memaafkan dirinya dan, orang orang lain. Jadi dia tuh dulu sangat perfeksionis dan, eee, kayak, "Saya tuh harus baik karena hanya dengan cara itu saya bisa survive," gitu. Itu, mindset yang dia miliki. Menderita nggak sih kayak gitu? Menderita kan? Kita berbuat baik bukan karena memang itu kita ingin berbuat baik, tapi biar diterima orang lain, biar saya jadi orang baik gitu. Jadi, bukan karena perbuatan baik itu sendiri, tapi dia tuh sebenarnya sedang membutuhkan validasi yang dia nggak pernah tahu kenapa dia begitu gitu. Rupanya dulu dia waktu kecil umur 3 4 tahun gitu, itu, tinggal bersama ayah tirinya sama ibunya juga yang alkoholik gitu. Jadi kalau bapaknya nih lagi pengaruh alkohol, nggak betah denger anak kecil nangis. Jadi begitu dia nangis mulu gitu seingatnya dia. Terus apa yang dilakukan, dia terus dimasukin di garasi di bawah tanah, terus ditutup mobilnya. Jadi dia dibiarin di situ gitu, dikurung lah ya mungkin kalau anak, zaman sekarang. Dan itu, berjam-jam, sampai akhirnya dia ketiduran di situ gitu. Dia nggak pernah ingat peristiwa itu, sampai kemudian dia berpikir, "Kenapa ya saya tuh kayak, perlu banget berbuat baik dan dia akan menderita kalau dia nggak bisa melakukan hal baik gitu ke orang lain." Dan, datanglah kesadaran itu ketika dia melakukan refleksi, bahwa ada momen di mana seorang, anak kecil yang adalah dirinya sendiri itu, terus-menerus menangis. Jadi dia tuh baru bisa dikeluarin dari mobilnya kalau dia diem gitu, kalau dia nggak nangis gitu. Padahal kan kebutuhan kebutuhan anak kecil ya nangis gitu ya untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Nah itu membekas sama dia. Lalu dia bilang bahwa dia tuh menyadari hal itu umur dia 75 tahun. Kan tua banget ya, maksudnya dia 3 tahun. Terus 75 tahun seorang motivational speaker, seorang yang, amat sangat, tahu how to do, terhadap dirinya dan pemaafan, ternyata dia baru menerima secara utuh pada usia dia sekitar 75 tahun, gitu. Jadi kita bisa bayangin bahwa yang membekas dalam diri kita jadi hal-hal yang, tertinggal, mengendap, dan, membuat kita sulit untuk menjadi diri kita, the real us, dan, pure melakukan ini karena hal baik dalam diri kita itu ternyata, tidak mudah gitu. Oke, eee, saya mau mempersingkat, cara untuk, gimana cara maafin, tadi ada yang nanya gimana caranya untuk memaafkan. Hal yang sama sebetulnya sangat bisa kita lakukan kepada orang lain, tapi karena ini adalah antara kita dan diri kita sendiri, sebenarnya ini, 3R aja. Ada yang bilang 4R, tapi, 3R aja tuh sebenarnya udah sangat powerful buat kita. Yaitu adalah menyesali. Ini yang tahap pertamanya adalah, kita menyadari, "Iya ya, kenapa ya aku segitu jahatnya sama diriku?" Gitu. Itu sebuah kesadaran yang melahirkan, eee, pengalaman emosi bahwa I've been doing this for myself itu sudah bertahun-tahun, seperti Jack Canfield tadi yang udah melakukannya puluhan tahun gitu ya, dia harus menyesali itu. Kalau menyesalinya itu membuat kita jadi nggak bisa jadi diri kita, itu kan, ada energi yang habis. Jadi gini loh teman-teman, kenapa ini sangat menguras emosi, si not being ourself itu, eee, Anda bayangkan Anda ingin melakukan A, di sisi lain Anda takut untuk melakukan A sehingga, nggak usah aja deh gitu ya, eee, kita melakukan B. Itu dua-duanya energi juga gitu. Jadi kalau A ini adalah 50%, si B ini juga 50%. Lalu A sama B berantem terus, dan itu terjadinya dalam diri kita. Jadi internal konflik antara aku dan diriku, aku mau melakukan ini tapi aku bukan orang baik kalau aku melakukan itu. Aku tahu bahwa untuk, jadi kaya itu berarti punya banyak duit, tapi nanti kalau aku punya banyak duit, orang-orang sekitar aku minjem duit mulu, nyusahin, misalnya gitu ya. Akhirnya kita nggak kaya-kaya, gitu. Penjelasannya seperti itu. Jadi, si, A sama B 30-50%, 50% itu udah habis dalam diri kita, sehingga yang tersisa hanyalah sisa-sisa energi yang tidak lagi mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam diri kita gitu. Jadi kita capek banget karena, berantemnya antara me and also me. Jadi kalau di bahasanya siapa namanya, Roberto Assagioli tadi adalah subpersonalities.
si aku saat remaja berhadapan dengan aku saat dewasa. Ketika dia berantem, sama-sama ada battle dalam diri kita, maka terjadilah eh, kelelahan yang bikin kita cuma pakai sisa-sisa tenaga untuk melakukan apa yang selalu ingin kita lakukan. Lalu ambil alih, iya saya tahu bahwa ini penting. Maka saya lihat kenapa ini saya rasakan. Saya ngerasain itu karena bapak saya dulu jahat banget sih, soalnya disiplinnya luar. Oh saya aja deh. Karena ibu saya tuh perfeksionis Bapak Ibu. Ibu saya mendidik saya tuh sangat detail, sangat disiplin. Misalnya gini, kalau jemur handuk itu kan kadang biasa lah ya, namanya juga anak-anak atau ya nggak anak-anak banget lah, usia sekolah gitu, miring atau apa gitu, nggak boleh, ya harus diulang. Jadi anduk ketemu ujung ketemu ujung, rapi. Terus dulu waktu saya masih sampai SMA lah ya, itu kalau lipat baju masuk ke lemari baju, mungkin pernah ngalamin juga saya ya, kayak saya gini, pakai koran itu loh, koran yang lipat 4 itu. Jadi sama gitu, set gitu. Jadi kalau dibuka tuh kita kayak di toko gitu, kayak di Uniqlo, set. Itu harus kayak gitu. Nah, Anda bisa bayangkan saya seperti apa pada saat dulu memiliki standar yang cukup tinggi pada diri kita sendiri gitu. Saya kemudian mengambil tanggung jawab, wah kalau kayak gini terus aku bisa standarnya sangat tinggi kepada orang, bisa jadi saya kecewa sama banyak orang dan saya juga kecewa sama diri saya. Itu saya ambil alih, saya mengambil kendali untuk memaafkan diri saya untuk mengalami hal itu. Lalu gimana? Ya diubah, dilakukan remedial gitu. Di remedi itu diulang lagi. Jadi kalau misalnya nanti ini mencong gitu ya. Iya, namanya juga kehidupan. Banyak yang mencong ini. Kalau nggak mencong, nggak nyampe nanti. Gitu. Oke, ini tanda-tanda ya. Ini tanda-tanda bagaimana pengalaman di masa lalu yang di diagram telurnya Assagioli tadi bisa membuat kita terhambat di kehidupan berikutnya. Misalnya menghambat tentang keuangan. Ini ada dua sih yang dibahas di Colin Tipping ini, kesehatan sama keuangan. Uang tuh nggak tumbuh di pohon, sering dengar kan ya? Kan suka bisa tuh makanya kerja. Emangnya uang tumbuh di pohon? Hati-hati, itu sebenarnya sebuah apa ya namanya? Sebuah belief yang menghambat. Kenapa? Ini kata Colin Tipping ya. Kalau misalnya kita cuma yakin bahwa uang nggak tumbuh di pohon, berarti kita menegasikan ada mukjizat yang sangat mampu Tuhan berikan juga ke kita. Mungkin nggak tumbuh di pohon, karena itu mukjizat gitu ya, ajaib. Tapi sangat bisa orang dapat lotre misalnya. Nah, orang-orang yang punya limiting belief kayak gini biasanya jarang menang hal-hal yang mengejutkan gitu. Terus orang kaya tuh maruk, makanya jangan kaya gitu. Itu misalnya tuh kan orang kaya, terus misalnya ngeledek sosialita dengan cara yang kurang baik, itu sebetulnya menggambarkan labeling yang ada di kepala kita tentang kekayaan, dan itu menghambat diri kita sendiri untuk ada pada posisi itu. Jadi kita akan susah jadi kayak Atta Halilintar kalau kita suka ngeledek, dapat duit dari konten gitu ya, ya lu bikin dong gitu. Paham ya? Maksudnya karena kita punya negatif label terhadap hal tertentu. Uang tuh bisa ngubah orang, emang ya dulu aja waktu miskin baik, sekarang udah lupa diri gitu. Itu tuh tanda-tanda juga kemarahan pada uang. Dan itu bikin uang mau mendekat? Tidak, tentu saja. Terus semua bisa dibeli sama uang. Tuh, lihat tuh, emang kebeli dia sama uang. Jadi uang tuh bukan hal baik gitu. Ya kan? Artinya dengan bilang bahwa semua orang bisa dibeli, berarti dirinya juga dong, diri kita bisa dibeli sama uang. Kan kita nggak mau kayak gitu dan kita menghambat diri kita sendiri. Terus, nah ini juga yang terhadap kesehatan mental. Aku tuh orang nggak bisa diet. Ya kan itu decision. Kalau Anda memutuskan bahwa Anda tidak pernah bisa diet, maka you never able to do that. Terus saya tuh keturunan tulang besar. Nggak tahu di konsep di mana ya. Sebenarnya kan nggak ada itu ya, nggak ada ukuran tulang besar. Dan kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Harus dilakukan sendiri sebenarnya. Nah, gimana caranya? Ini konsepnya dari Assagioli ya, teman-teman. Yang pertama adalah tell the story. Izinkan diri Anda untuk menceritakan seberapa hal yang berhubungan sama mindset negatif terhadap hal-hal yang belum kita terima. Misalnya kayak tadi ya,
bahwa uang tidak tumbuh di pohon gitu ya. Ya, apa sih terkait uang yang pernah kamu alami? Iya, dulu tuh jajannya dikit, jadi suka iri sama temen yang punya jajannya banyak. Terus dulu dikasih bekal sih, tapi bekalnya cuman roti pakai mentega sama gula misalnya gitu. Ada sebuah anger yang tersimpan dari diri kita. Sebenarnya tuh kalau diingat-ingat sekarang kita akan menertawakan diri kita mungkin, tapi kalau itu kita simpan, kemarahannya tetap ada dan kita malu untuk mengakui bahwa sebenarnya saya iri gitu. Dan kalau itu bisa kita rasakan kembali irinya, lihat apa yang kita rasakan, alami kembali rasa tidak nyaman itu, dan kemudian collapse the story. Apa yang dimaksud dengan collapse the story? Collapse story adalah kita mengizinkan diri kita bahwa iya ya, possibilities-nya apa dari sudut pandang ini. Sebenarnya nggak jajan waktu kecil dan ngeliatin orang jajan di kantin, terus ngeliat orang punya uang jajan. Itu apa sih sebenarnya niat baik Tuhan sama kita? Apa sih sebenarnya pesan dari kehidupan kepada kita? Oh, jadi kalau saya segininya disimpan sama perjuangan tentang uang, sebenarnya Tuhan mau jaga saya agar nggak menggambang, nggak atau apapun yang kita terima tentang reframe the story itu. Dan setelah kita lihat tentang uang itu apa saja yang bisa kita reframe, kita kemudian punya konsep yang cukup utuh tentang diri kita yang lebih positif gitu. Ini nggak kelar sehari teman-teman, so ini pengantar aja dan teman-teman sangat harus melakukan sendiri karena nggak bisa dikasih tahu gitu ya kayak gimana. Adakah teknik lain? Teknik yang tadi ini kan konsep gedenya ya, 5 langkah menuju self forgiveness ini. Apa cara lainnya? Cara lainnya adalah yang pertama jadwalkan bermain. Loh, kok ada di sini ada ibu guru sekolah Nuli barangkali bisa lebih menceritakan bagaimana proses play terapi bisa healing. Nah, main-main itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang mengizinkan jiwa kita kembali bernyanyi gitu. Kadang-kadang orang tuh jadi ngeselin, menyakitkan gitu ya. Itu karena dia nggak pernah main. Kalau nggak main-main, dia tuh nggak pernah gembira, dia nggak pernah spontaneously merasakan apa yang dia rasakan. To feel the experience ada susah gitu. Jadi baik lagi kan kita pikir yang main-main itu cuma orang anak kecil gitu ya. Enggak, orang dewasa juga perlu punya playfulness dalam dirinya. Apa sih sebenarnya main itu? Main itu antara lain adalah melakukan kegiatan yang tidak bertujuan. Ya for the sake of senang-senang aja gitu. Itu hasilnya apa? Kita akan jauh lebih happy dan lebih mampu menerima diri dengan segala ketidaksempurnaannya. Terus bergerak, apakah maksudnya olahraga? Sorry to say iya. Pokoknya olahraga, nari, stretching, yoga. Oh, shaking. Shaking ini teman-teman adalah sebuah kegiatan somatik. Jadi kayak gitu ya. Ada teknik-teknik terapi yang bisa membuat kita melepaskan segenap emosi negatif yang mengendap dan tersimpan dalam diri kita sehingga ketika energi itu diubah menjadi energi gerakan kinestetik yang tadinya ngendap di leher gitu ya, ngerasa apa-apa tercekat, mau ngomong susah untuk spontan gitu. Bahkan itu digerak-gerakan gitu sedemikian rupa sehingga energinya kemudian rilis dan berubah dalam bentuk gerakan. Terus kita jadi lebih utuh, bisa clear, bisa jernih melihat situasi ketika kita sudah punya kegiatan yang rutin untuk melepaskan ke kerumitan, keruwetan dalam diri kita. Silat, tai chi, qigong, kok tai chi lagi? Qigong, meditative walking, pokoknya yang mengeluarkan, membuat energi yang terperangkap itu lepas. Ngepel boleh loh, ngepel bahkan cuci piring itu juga sebuah kegiatan yang sangat meditatif kan. Bukan Jeff Bezos, itu tuh Jack Dorsey apa ya? Apa Jeff Bezos aku lupa. Pokoknya di antara dua orang itu yang punya Twitter sama yang punya Amazon itu melakukan cuci piring sebagai kegiatan meditatif. Karena itu when you clean something, you also clean your mind. Kita juga mengorganize diri kita gitu. Jadi nyapunya tuh diniatin buat cleansing. Bahkan mandi, sikat kamar mandi itu juga sebuah kegiatan yang melepas endapan dalam diri kita. Terus latihan nafas dan meditasi, kemudian 3-letter teknik. Saya nggak bahas meditasi karena tadi udah kita bahas ya. Apa sih 3-letter ini? Teman-teman nanti saya mau kasih formnya aja. Nanti kita bisa lakukan bersama juga sedikit nyobain untuk melakukan 3-letter teknik ini. Yang pertama adalah kita mengungkap cerita itu apa adanya. Kita tuliskan ngeselinnya, nyebelinnya gitu.
menyakitkannya, memalukannya, atau apapun itu, sebuah peristiwa dalam diri kita yang pernah kita alami di masa lalu, dan biasanya kalau kita ingat itu ada sensasi yang nggak enak di tubuh kita. Kita ungkapkan itu dalam sebuah surat sejujur-jujurnya, karena ini hanya antara kita dan diri kita saja, gitu ya. Kemudian kita rasakan, kita alami lagi. Biasanya kalau kita udah melakukannya tanpa putus, jadi kayak nulisnya lancar gitu ya, itu tuh sebenarnya kita akan ada dalam sebuah momen di mana kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, kita bisa melihat waktu itu kejadiannya nyata banget dalam diri kita, dan kita bisa bahkan mendengar waktu itu suaranya seperti apa, dan kita kayak vivid gitu, kayak nyata banget terulang kembali di benak kita. Lalu kita ambil satu kertas baru. Ini teman-teman sebelum ke kertas yang kedua itu perlu melakukan kayak breaking the pattern dulu, mau makan, mau minum kopi, pokoknya beda beda emosi dulu gitu ya. Terus habis itu baru ambil yang kedua, terus izinkan diri Anda untuk melihat sudut pandang yang paling indah. Yang ini adalah misalnya dari apa pesan-pesannya, apa pembelajarannya dari peristiwa itu. Ini menyakitkan karena sebetulnya mau diharapkan dari saya adalah ini memalukan, tapi sebetulnya ini akan mengajarkan kepada saya gitu ya. Itu di letter kedua atau di surat kedua. Di surat yang berikutnya itu adalah berikut dengan rasanya yang tadi. Jadi semacam step ketiga, di mana kita tetap bisa ngerasain kembali peristiwanya, namun dengan kebaikan-kebaikan yang juga menyertainya. Gitu. Jadi kita collapse the story itu adalah kita menggunakan emosi yang lebih positif untuk mengattach peristiwa yang saat itu kita alami dan mengintegrasikan cerita itu secara utuh, mulai dari tadi ya kita mungkin rasanya nggak enak melakukannya, terus kita lakukan secara gagah berani gitu ya. Gitu. Kemudian hal juga sangat healing teman-teman. Oh ya, sebenarnya self forgiveness ini kadang-kadang tidak berhasil utuh pada sebagian orang karena sepekat itu barangkali emosinya. Barangkali teman-teman butuh lebih sungguh-sungguh, bahkan butuh didampingi oleh seseorang yang tahu benar apa yang akan Anda perlu dilakukan ketika Anda emosinya abreaction gitu ya, maksudnya terjadi letusan emosi yang luar biasa gitu. Jadi journaling itu sangat disarankan. Ya udah lewat ya Kak, Mbak Riri. Di minggu pertama, di pertemuan pertama, Kak Z sharing diakses tentang self Journaling. love journal gitu ya. Ya, itu bisa sangat mensupport hal ini juga. Jadi journaling itu sangat kayak gini loh, badan kita tuh tersimpan banyak sampah gitu ya. Terus kita menyediakan kotak-kotaknya, semuanya ini dipilah-pilah gitu. Ini sampah A, sampah B, sampai C gitu. Dia mungkin tidak sepenuhnya keluar, tapi ketika semua ada namingnya, ada tempat-tempatnya, put in place dengan baik, maka kita akan bisa ngelihat, oh that it's not so bad at all gitu. Karena hal yang paling menyakitkan pada diri manusia itu adalah uncertainty. Ketika ini apa sih? Aduh, ini apa sih, sampai kapan kayak gini? Aduh, ini apa sih? Itu tuh menguras energi banget, draining dan enggak enak. Itu. Jadi ini proses yang terus-menerus dilakukan secara repetitif dan ini journey yang hanya akan bisa dilakukan kalau teman-teman rajin melakukannya. Seperti kata Aristoteles, excellence adalah melakukannya secara terus-menerus. Ada pertanyaan dari Nur Asmina. Ada contohnya nggak? Sebenarnya kita bisa melakukan, tapi waktunya udah habis. Gimana nih Kak Riri? Boleh nanti kita kirim untuk kanvasnya, Uni 5. Oh ya, Lalu saya kirim filenya aja ya. Ya. Kalau mau ngintip, ini salah satu contohnya. Oh ya teman-teman tuh bisa loh, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini kalau mau mengakses sendiri di Radical Self Forgiveness-nya Colin Tipping itu, yang sudah meninggal. Pilih satu topik, bahwa saya sering nuduh, lo tuh nggak becus jadi manusia, misalnya gitu ya. Atau misalnya, kamu memang nggak pernah bisa melakukan A atau B gitu. Yang terus-menerus kita tuduhkan pada diri kita. Nggak harus yang gede-gede banget, tapi misalnya aku tuh nggak pernah bisa nabung orangnya. Ih beneran deh. Pokoknya kalau pegang uang dikit aja terus udah gitu pasti jajan mulu, lihat GoFood, beli seblak, beli apa gitu ya. Itu tuh satu peristiwa yang bisa jadi kunci untuk melakukan proses self forgiveness ini. Terus
dulu tuh berkaitan sama uang, apa sih yang bikin kamu melakukan kayak gitu? Dulu tuh ya ketika, waktu kecil jajan karena, nggak punya duit, jadi nggak boleh jajan, semua dibawa dari rumah, di kotak gitu. Jadi, yang bisa ke restoran tuh hanya orang kaya lah gitu. Sepertinya aku menceritakan diriku sendiri. Terus, oh iya ya, terus kita lihat peristiwa itu sebagai kasih sayang. Sebagai, sudut pandang kasih sayang, aduh sebagai anak kecil yang mungkin, menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, perasaannya kayak gimana? Ya sekarang sih udah nggak apa-apa, tapi saya baru sadar juga bahwa itu ternyata membekas gitu. Terus, kita katakan pada diri kita bahwa saya memiliki tanggung jawab atas perasaan-perasaan saya dan nggak ada orang yang bisa mengubah perasaan itu selain saya sendiri. Apa sih refleksinya? Ya, kamu bersedia nggak mengubah sudut pandang itu? Oh, bersedia sih. Atau bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Ah, nggak usah, gitu ya. Itu adalah proses yang kita periksa tentang diri kita. Oke. Terus, eee, aku menyadari ini sebenarnya adalah tentang diriku sendiri, ini bukan tentang dulu nggak dikasih jajan, tapi bagaimana aku memaknai bahwa nggak bisa jajan, gitu. Terus perasaannya apa? Perasaan saya, ya saya bersalah karena sudah menghukum diri saya sedemikian rupa dengan merasa bahwa saya nggak bisa nabung, karena sebetulnya saya bisa, tapi saya memiliki prasangka yang buruk tentang diri saya sendiri, prasangka yang tidak tepat, gitu. Nah, saya menyadari bahwa saya tuh, kadang-kadang menghakimi orang lain, bahkan menghakimi diri saya sendiri. Dan itu kadang-kadang juga, kayak misalnya iri sama orang gitu ya, itu adalah bagian dari hal yang menggambarkan tentang diri saya, tentang apa yang sudah saya inginkan, tapi saya nggak dapet, gitu. Kamu bersedia nggak melakukan itu? Ya bersedialah, willing-nya dikasih tik gitu. Terus kalau ada orang lain yang kayaknya juga saya nggak suka gitu ya, itu kamu bersedia nggak bahwa sebenarnya ada yang perlu kamu sikapi terhadap hal itu? Bersedia atau belum bersedia? Belum bersedia juga nggak apa-apa, karena berarti kita masih butuh waktu. Nah, dalam memaafkan diri saya dan memulihkan diri secara total, saya bisa menciptakan realita yang berkaitan dengan diri saya sendiri. Nggak kebayang kayak apa sih? Berarti unwilling. Terus, yang 10 misalnya saya menyadari tidak ada gunanya saya menghakimi siapapun. Iya ya, gitu. Itu adalah, cara kita ngeceknya. Kalau, untuk suratnya, bisa dilakukan dengan ini, nih, nomor 21 ini, Mbak. Saya, eee, kepada yang menyakitiku. Aku tuh dulu sakit hati banget kalau aku begini 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 gitu ya, diceritakan. Terus pas udah selesai, sudut pandang terindahnya apa sih dari peristiwa ini? Oh, caranya adalah gitu ya. Ya diungkapin aja, karena itu kayak muncul langsung dari dalam diri kita sendiri. Terus baru kemudian diintegrasikan di surat ketiga, dari semua hal yang menyakitkan ini pembelajaran terindah yang saya dapatkan adalah apa? Nanti dijawab oleh diri sendiri, gitu. Ya, ini lembarnya akan saya berikan. Berikannya gimana ya, di sini ya? Boleh di-share di ini aja, Uni, di chat. Oke. Jadi nanti begitu selesai acara ini kita bisa latihan bareng-bareng. Oke. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf masih terlalu berapi-api. Wow, luar biasa ya teman-teman. Ini waktunya sebenarnya sudah lewat ya Uni, tapi luar biasa teman-teman masih bertahan nih di ruangan ini Uni. Dan sebenarnya ini refleksi banget ke diri kita Uni, dan tadi seperti Uni bilang kita bisa lakukan gitu loh teman-teman. Kita bisa berlatih karena selama ini yang kita lakukan kita pengen cepat-cepat, pengen prosesnya instan gitu Uni. Pengen maafin diri sendiri langsung dapat, langsung pulih, dan ternyata memang pemulihan itu memang butuh proses. Nah, untuk itu Uni kita buka pertanyaan ya Uni, tapi karena keterbatasan waktu mungkin tidak terlalu banyak yang bisa bertanya. Untuk sesi yang pertama ini ada 2 orang yang bisa bertanya, langsung open mic aja ya Uni ya, biar langsung interaktif. Yuk silakan raise hand dulu supaya kita bisa tentukan siapa yang bisa bertanya pertama kali. Silakan. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Ya, ada yang ingin bertanya kakak-kakak?
Di chat tadi banyak Dok yang Di nanya. chat ada, maksudnya biar lebih cepet nih, Kak. Ya udah, kalau nggak ada yang resign, cepet. Ini dari Kak Sinta, Uni. Bagaimana agar rasa tersebut tidak diturunkan karena nggak sadar sudah menurunkan kebiasaan yang mungkin saja tidak enak nih, Uni. Ya, gabung nih sama pertanyaan di atas. Iya, ini khas ya bahwa katanya yang namanya apa emosi yang tersimpan dalam diri kita itu bisa diwariskan jadi legacy ke anak cucu. Kalau mau warisan ya mendingan surat tanah gitu ya, kos-kosan itu boleh lah. Tapi kalau yang pola-pola kayak gini mendingan jangan. Caranya adalah awareness karena sebetulnya nggak bisa sembuhkan. Dan bagaimana caranya untuk tidak mewariskan adalah dengan melakukan hal yang berbeda dengan yang dilakukan kepada kita. Jadi misalnya kayak tadi ya, ketika saya menyadari bahwa oh ternyata dengan memiliki standar yang sangat tinggi terhadap kerapihan, kepada kedisiplinan dari ini kan warisan ibu saya ya, dan itu kadang-kadang menyisakan inner kritik yang gede banget sama diri saya sehingga ada self forgiveness nggak sulit untuk menerima diri apa adanya gitu. Kayak punya apa ya, standar yang ketinggian sama diri sendiri dan jadi perfeksionis dan sebagainya. Ketika menyadari bahwa, "Oh ternyata aku perfeksionis." Saya nggak menyadari loh dulu, seriously sampai kayak 5 tahun apa 8 tahun yang lalu ya ada yang lagi ngobrol gitu, "Masa ya kata nyokap gue perfeksionis loh," gitu. Saya lagi cerita sama teman-teman terus mereka bilang gini, "Dah emang? Hah?" Gitu. Jadi maksudnya saya tadi nggak terima karena, "Kok ibu saya bilang saya perfeksionis?" Emang enggak gitu. Ternyata orang lain bilang begitu. Terus itu jadi kayak nampar banget dan, oh aku begitu dan saya mencari tahu apa sebabnya, saya malu terhadap apa, saya tidak menerima diri saya imperfection apa, kenapa saya perlu sempurna. Oh, supaya bisa diterima, supaya disayang, supaya aku jadi anak baik. Karena kalau aku enggak anak baik nanti aku nggak disayang sama orang. Itu salah satu jawaban juga buat teman-teman yang nanya people pleaser itu kayak gimana. Ya accept aja bahwa sebenarnya kamu sangat layak disayangi walaupun kamu imperfect. Dan ternyata kalaupun kita counter gitu ya, kalau saya nggak achieve itu apakah saya layak untuk disayang? Ya tetap layak, hanya tidak achieve aja dan tidak achieve aja meaning-nya apa? Meaning-nya bukan tidak disayang, tetapi ada pembelajaran yang harus diperbaiki di kemudian hari. Sama sekali nggak ada hubungannya antara tidak achieve dengan disayang, antara dianggap keren, itu nggak ada hubungannya. Tetapi apa pembelajaran terhadap hal yang belum berhasil dicapai gitu. Terima kasih Uni, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan ini ada satu pertanyaan lagi nih Uni dari Kak Egin. Apakah orang yang belum selesai dengan masa lalunya ini bisa berpotensi menjadi pribadi yang low risk taker? People pleaser tadi udah diterangin sedikit oleh Uni. Lalu solusi untuk mengatasinya bagaimana Uni? Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Saya sempat bilang ya tadi pagi bahwa sebenarnya ini nggak buat semua orang juga yang harus sekarang banget melakukan, ayo lakukan radical self forgiveness for yourself itu. Syukuri juga dan terima dan hormati respect dirimu untuk menjadi seorang yang low risk taker karena itu adalah upaya dari dirimu sendiri untuk at least kamu bisa survive sampai titik sekarang gitu. Bahwa seorang low risk taker jangan-jangan adalah orang yang penuh kalkulasi dan itu baik, itu nggak apa-apa gitu. Jadi apa yang bikin kita jadi lebih menerima diri kita adalah ketika kita lihat apa underlying-nya dari low risk taker itu. Oh, saya tidak berani untuk mengambil risiko yang lebih besar. Oh, kalau gitu saya geser. Biasanya sama sekali tidak mengambil low risk, sekarang dinaikin sedikit gitu. Terus tes lagi ke diri sendiri, apakah saya menjadi lebih menerima apabila saya tidak, saya tadi gara-gara takut gagal gitu ya. Terus kita beranikan diri untuk nggak apa-apa lah kalau gagal, saya memberi ruang belajar pada diri saya gitu. Terus, oh iya ya ada yang tumbuh gitu. So, sama sekali nggak apa-apa dan kalau belum bersedia menggali lebih dalam ke diri sendiri, itu pun tidak apa-apa. Karena berarti belum waktunya diri ini masih perlu dengan
rasa yang kita miliki saat ini supaya kita bisa melakukan apa yang kita lakukan. Toh tanpa kita tahu ada konsep yang namanya self forgiveness, teman-teman juga adalah kakak yang baik, adalah teman yang baik, adalah orang-orang yang juga sudah melakukan banyak hal gitu. Dan ketika diberi kesempatan saat ini Tuhan mempertemukan kita untuk melihat sebuah konsep yang bisa bikin kita jadi lebih mampu melihat diri secara utuh, itu juga adalah another thing. Jadi respect juga perjalanan-perjalanan yang sudah dilakukan sebelum ini, dan itu adalah bagian yang sangat komplit untuk mengantarkan kita pada titik yang sekarang gitu. Jadi terima juga, accept juga bahwa dulu belum terjadi dan sekarang ada pilihan baru untuk melihat peristiwa kejadian yang ternyata masih belum sepenuhnya kita terima dan bikin kita jadi orang yang seperti sekarang ini gitu. Semoga menjawab. Oke, wow, ini luar biasa nih Uni. Kalau buat Riri sendiri adalah, iya ya, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, kenapa sih susah banget maafin diri sendiri itu? Ternyata kadang-kadang kita suka memaksa diri kita supaya cepet banget bisa maafin, supaya kata-kata indahnya, ayo segera move on gitu. Bahkan kita dapat dorongan dari semua orang, move on dong, move on, move on. Padahal mereka nggak tahu nih, kitanya lagi berproses sama diri kita sendiri. Kitanya bahkan baru mulai mau meningkatkan awareness, mau meningkatkan ini apa sih sebenarnya yang terjadi sama diri kita, lagi berusaha mau ambil hikmahnya dulu gitu Uni. Baru sesudah itu mau belajar untuk memaafkan, baru sesudah itu menerima, dan itu kan prosesnya panjang. Dan setiap orang nggak pernah sama ya Uni ya. Di Uni mungkin lebih cepat, di Riri mungkin lebih lambat gitu, atau di teman-teman yang lain juga bisa jadi membutuhkan waktunya lebih panjang lagi Uni. Tapi hari ini Riri belajar bahwa semua responsibility-nya ada di kita, tanggung jawabnya ada di kita, bahwa untuk memaafkan, untuk memulihkan diri kita sampai kita bisa menerima diri kita utuh, itu penting banget Uni, supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dan kakak-kakak, ini tentunya pada insight yang terbaik yang bisa kakak-kakak dapatkan dari sesi radikal self forgiveness ini. Boleh dong kakak-kakak insight-nya jangan disimpan sendiri, karena kita juga pengen berdampak untuk banyak orang yang membaca insight-nya kakak-kakak. Dituliskan insight terbaiknya dengan hashtag aku berdaya dan hashtag lagi tempat Trainers Guild, ada di ruang chat juga. Dan sesudah itu di tag ke akunnya Gerakan Aku Berdaya dan Tempa Trainers Guild. Harapannya adalah banyak orang yang juga bisa belajar dari insight-nya kakak-kakak gitu ya. Banyak orang juga yang ingin bisa lebih berdaya lagi. Yuk kita sama-sama supaya gerakan ini berlanjut dengan baik, supaya prosesnya berjalan dengan baik. Gitu. Kita sama-sama hal baik yang kakak dapatkan hari ini, ceritakan ke orang-orang di sekitar kakak. Pasti kakak juga tahu ada beberapa sahabat, bahkan keluarga terdekat gitu ya, yang sedang membutuhkan self-forgiveness. Jangan disimpan sendiri, karena apa? Begitu kita menceritakan, kita jadi lebih pintar ya Uni ya. Begitu kita menceritakan, begitu apalagi kita ngajak latihan bareng sahabat kita gitu teman-teman. Mudah-mudahan prosesnya akan jadi lebih mudah, dan mudah-mudahan saya doakan semua kakak-kakak yang di ruangan ini maupun nanti yang kakak-kakak ceritakan yang memang membutuhkan self-forgiveness ini bisa mendapatkan dampak yang luar biasa. Nah, kakak-kakak silakan menulis insight terbaiknya gitu ya. Saya juga mau share ini dulu sebentar. Oke. Sip, sudah terlihat ya. Jadi memang bulan Februari ini bulan cintanya bukan untuk orang lain Uni. Memang bulan cintanya memang kita persembahkan untuk diri kita sendiri sebagai perempuan-perempuan yang memang ingin berdaya dan berharga. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita sudah accept diri kita sendiri dengan baik, sudah memaafkan diri kita sendiri dengan baik, harapannya tangki cinta kita juga luar biasa yang bisa kita bagikan ke banyak orang. Nah, kakak-kakak, ini ada pengumuman untuk gerakan yang untuk insight yang minggu kemarin. Kebetulan minggu kemarin saya mengisi gitu ya tentang self love response for happiness. Ini ada kakak Neng Rizkina, mudah-mudahan Kak Nengnya ada di sini, tapi kalau misalnya nggak ada di sini pun bisa nanti menghubungi Gerakan Aku Berdaya dari bisa kirim pesan ya di Gerakan Aku Berdaya. Nah kakak-kakak,
setiap insight terbaik itu akan dipilih langsung oleh Mbak Nina Nugroho gitu dan akan mendapatkan hadiah dari Nina Store. Jadi silakan begitu tuliskan insight-nya sekarang yang terbaik langsung wah Mbak Wah, ada Eneng Mbak Nengnya. Rizkinanya ada. Wow, udah raise hand. Selamat ya Mbak Neng ya. Semoga berkah gitu dan semoga tulisannya Mbak Neng ini juga bisa menginspirasi banyak orang untuk ke depannya gitu ya. Dan harapan kita juga teman-teman yang ada di sini juga bisa menuliskan sesuatu sebenarnya Unirima supaya apa yang ada di kita, aha momen kita kadang-kadang kalau nggak dituliskan kita sendiri lupa gitu. Sedangkan kalau kita tuliskan itu kadang-kadang bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Nah, sahabat-sahabat semua, minggu depan ini di minggu terakhir bulan cinta kita, bulan Februari kita, ada sahabat saya juga, adik saya gitu ya, Trinovia, biasa dipanggil dengan Miss Via. Miss Via akan membahas tentang self love booster. Gimana sih bisa berkomunikasi dengan diri sendiri dengan baik pada saat kondisi yang terpuruk sekalipun gitu. Karena harapannya dengan kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita jadi lebih baik terhadap diri kita sendiri. Tadi ada kata-kata yang jelek banget tuh Unirima. Kita jahat sama diri kita sendiri. Langsung, selama ini udah baik belum ya sama diri saya? Selama ini kata-kata yang kita munculkan ke diri kita sendiri udah baik atau belum ya? Selama ini pada saat kita melakukan kesalahan, kita menghukum diri sendirinya seperti apa gitu. Dan itu luar biasa sih Uni kalau buat Riri. Jadi teman-teman yang hadir di ruangan ini silakan sering-sering untuk lihat IG-nya TTG sehingga setiap kali ada sharing dari tempat Trainers Guild, dari asosiasi tempat Trainers Guild, teman-teman bisa ikut untuk bergabung lagi. Nah, Unirima, untuk kata-kata terakhir, Unirima mungkin ada kata-kata yang bisa menjadi insight gitu ya. Silakan Uni. Oke, dengan segala hormat teman-teman, terima kasih sudah mengizinkan diri Anda untuk menjalani apa yang kita jalani hari ini. Satu hal sebetulnya yang juga terus-menerus saya ingatkan pada diri saya, sesakit atau sesempit apapun yang saat ini sedang teman-teman rasakan atau dialami, itu selalu datang dari semuanya, bukan selalu ya, semuanya dan seluruhnya datang dari Sang Maha Baik gitu. Kita hanya perlu sebuah jeda untuk menyadari dan memeriksa kembali hal baik apa yang sedang dikehendaki oleh Sang Maha Baik untuk menjadikan diri kita dalam versi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan sepertinya sedikit terburu-buru, tapi apapun itu semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Oke, boleh dong Wassalamualaikum. kasih tombol reaction love-nya untuk Uni Rima, untuk Uni kesayangan kita nih, Mama Uni tercinta gitu. Tombol, iya reaction-nya banyak banget bertaburan cinta, Uni. Mudah-mudahan sharing-nya Uni hari ini juga membuat kita semua jadi lebih kuat, kita semua jadi lebih berdaya lagi gitu ya. Kita semua jadi lebih menyadari bahwa oh ya ternyata pemaafan terhadap diri sendiri itu penting. Ternyata mencintai diri kita sendiri itu juga bagian dari proses kehidupan ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Mbak Novi boleh dong ini kalau tadi kan fotonya ceria ya pagi-pagi. Di sekarang nih fotonya ada yang mulai berkaca-kaca gitu ya. Tapi mudah-mudahan berkaca-kacanya karena kita tahu bahwa kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita ke depannya. Bahwa kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Berkaca-kacanya ini untuk kebahagiaan karena tadi hashtagnya Uni juga kita memaafkan untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Boleh dong Mbak Novi kita foto lagi Mbak Novi untuk menutup dokumentasi penutup hari ini. Dibuka dulu yuk teman-teman supaya kita bisa melihat wajah kita sama-sama gitu ya supaya kita punya dokumentasi yang terbaiknya. Oke. Sip, udah mulai dibuka Uni. Wah, wajahnya cantik-cantik nih Uni. Boleh ya Terima nanti kalau kasih Mbak ya Esti, Bu Yanti kemarin udah pesan mau ikut sesi ini, terus Husnul, Nuli, Esti luar biasa dari jauh, dan Mbak Dira udah lebih baik belum setelah 2 jam? Mohon maaf ya teman. Oh ya Mbak Dian yang rajin banget, Mbak Dian nih dari Sintang ya, dari Pontianak, ya kan? Dari Kalimantan Barat. Iya. Terima kasih. Banyak yang dari sudah. jauh-jauh nih, sampai kangen ya sama Mbak Dira, juga udah lama banget nggak ketemu sama Mbak Dira. Teman-teman boleh ya nanti kalau pada saat Mbak Novi menghitung, kita sama-sama klik tombol love-nya. Ya, chatnya kita berhenti dulu supaya teman-teman yang di bawah bisa terlihat ya. Yuk.
Silakan Mbak Novi. 1, 2, 3. Track, aduh bentar ada. 1, 2, 3. Halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya, karena ada 3 halaman ya Mbak Novi ya. Iya. Ada sekitar 3 atau 4 halaman ini. Silakan Mbak. Oke. Udah Ibu. Makasih. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah membuat journey-nya masing-masing di diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan tentunya diberikan banyak cinta supaya kita sebagai perempuan bisa menyalurkan cinta kita kepada keluarga yang kita sayangi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan, kakak-kakak. Terima kasih.